masuk ke acara inti kita, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Alhamdulillah telah hadir dari tadi bersama-sama kita bersama. Yang pertama Uni Alia Sarah Lawindo, yang kedua Bunda kita Profesor Dr. Putri Reno Raudatul Jannah Faib MP. Nanti mereka berdua akan membahas peranan Bunda Kanduang dalam melestarikan ABSSBK, yang mana nanti mungkin lebih mengerucut. Di sini ada subtemanya race, gender, identity dari sudut pandang Minang filosofi. Adik Basandi Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato, adat memakai. Nanti yang pertama akan disampaikan oleh Uni Alia Sarah Lawindo, dan yang kedua nanti kita minta kepada bunda kita Profesor Dr. Putri Reno Raudatul Jannah Faib MP. Baiklah kaum muslimin, langsung saja yang pertama kita mintakan kepada Uni Alia. Assalamualaikum Uni Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kabarnya Uni? Lagi sehat? Lagi sehat, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Uni kita kok kini di Amerika. Lahirnya di Amerika ya Uni? Iya. Lahir di Amerika, gadang di Amerika, tapi sangat luar biasa tentang keislaman dan budaya Minangkabaunya sangat luar biasa. Baiklah, kaum muslimin, langsung saja kita dengarkan materi dari Uni Alia Sarah Lawindo. Kepada beliau, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Ambo Alia Lawindo, layanan gadang di Washington DC, Amerika. Alia Sarah Lawindo tak seperti kebanyakan remaja di Amerika. I'm gonna need you to pull up your Quran, okay? Setiap akhir pekan, Alia mengajari anak-anak belajar mengaji secara virtual dari rumahnya di Arlington, negara bagian Virginia. Rasanya senang bisa lihat anak murid kecil yang bisa belajar ngaji, apalagi karena bunda dari dulu pernah jadi guru ngaji di madrasah udah bertahun-tahunan, dan pas Alia sudah remaja, Alia udah berpikir mungkin udah waktunya buat kasih berbalik lagi buat ngajarin anak, apalagi di komunitas Indonesia, Muslim Indonesia di Amerika sini. Murid-murid yang diajarinya berusia 5 hingga 12 tahun, seperti Soma, good and patient, and she's pretty. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi relawan madrasah telah dijalani remaja 19 tahun ini sejak 5 tahun lalu.
Ketekunan Alia dalam menjadi relawan diakui oleh Imam, organisasi yang mengelola madrasah, dengan memberinya penghargaan relawan muda pada 2019. Sister Alia Lawindo. Selain mengajar sukarela, mahasiswi S1 Hubungan Internasional di American University ini juga aktif dalam kegiatan budaya. Remaja yang lahir dan besar di Amerika ini giat mempromosikan budaya Minang sejak usia 6 tahun bersama kedua orang tuanya yang mendirikan kelompok Rumah Gadang USA. Kedua orang tua Alia mengenalkan dan mengajarkan tari Minang dan nyanyi Minang semenjak kecil juga. Bagi orang tua Alia yang asli Sumatera Barat, mengajari anak-anak mencintai bahasa daerah dan seni adalah sesuatu yang penting agar adat istiadat tidak luntur meski jauh di rantau. Begitu Alia meranjak 6 tahun, saya melihat ini kalau tidak kita kenalkan, kita akan kehilangan generasi gitu. Mereka akan hanya kenal budaya Amerika aja. Seperti pepatah Minang, sejauh-jauhnya pergi merantau, kampung halaman terbayang jua. Itulah yang dilakukan Alia di Amerika. Adai dake jalang menjalang, adai jauh kaba bakaba. Tando cinto keranah Minang, jad lupo adai jo budaya. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salam jo sambah kepada Bunda Rauda, Buya Elva Hendiri, Buya Dalmilus, Bapak Moderator Pak Doni, Kori Ustadz Gilfon, seluruh peserta Zoom di Masa Jobarado, Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadik Pandai Kasadonyo. Pendeknya indak basabui, babilang tuah, indak baato, baimbau galah, bukan basiba, coba sisiah, bukan bahingo, coba bateh dilingkuangkan, salam Kasadonyo. Mano sagaloh niniak mama nan gadang, basa batuah, kok salah maaf dipinta, nan karido anyo sipai Allah. Ambo yang bukan cadiak pandai ilmu di Tuhan kasimpanyo, kok senteang tolonglah dibiliai tando pangulus saandiko. Baik hadirin sadonyo, pada kesempatan kini Ambo mencoba memperkenalkan pahaman Ambo tentang race, gender, dan identity dari sudut pandang falsafah adat Minang ABS SPK tersebut terhadap globalisasi dan aplikasinya yang Ambo alami sebagai anak keturunan Minang yang layak gadang di rantau sebagai minoritas di Amerika. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana gambaran dari video singkat tadi, itulah sekilas gambaran informasi tentang diri Ambo. Dalam tata laksana adat Minang serta kehidupan bermasyarakat sudah diatur sedemikian rupa oleh datua ataupun pemikir adat kita sebelumnya. Dan kemudian Islam pun masuk ke ranah Minang untuk menyempurnakan peradaban yang sudah ada, maka perjalanan sejarah yang baitu panjang akhirnya dalam tambok alam Minangkabau disebutkanlah adonyo perjanjian Bukit Marapalam. Tentang ikrar baraso orang Minang menyatakan Islam sebagai agama yang dianut menyatu dengan adat yang terkenal dengan sebutan adat basandi syarak basandikan kitabullah, syarak mangato adat mamakai. Falsafah adat Minang tersebut bukanlah sebagai pemanih muluit dan permain kato sajo, tapi itu adalah petunjuk atau pedoman jati diri orang Minang yang merasa dirinya Minang seperti kato pantun adat mengatakan, cala Allah tajam pun ado, tinggal dibawa menyimpaikan. Syara Allah adat pun ado, tinggal dek kita memakaikan. Dan baitu juo dalam adat Al-Quran, juo mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan sungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 52.
Kitabullah yang dimaksud dalam falsafah adat Minang adalah Al-Quran sebagaimana risalah yang diturunkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun ras yang Ambo Mukasui adalah kita sebagai orang Minang. Kemudian gender di Siko adalah sebagai wanita, padusi, atau bundo kanduang sebagai ibu dalam adat Minang. Sedangkan identitas di Siko adalah sebagai Muslim. Dari ketiga sebutan Iko, race, gender, dan identity, dalam dunia global dan modern selalu dijadikan suatu isu di Barat dengan jargon HAM atau hak asasi manusia dengan pendekatan nilai-nilai universal logika Barat. Wanita merupakan salah satu kelompok dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak mendapatkan sorotan dan perhatian. Karena itu, banyak sekali buku yang telah ditulis oleh para ulama tentang wanita. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang dinamakan dengan Anisa, yang artinya wanita. Di samping itu, kita juga mengenal adanya gerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak wanita, emansipasi wanita, atau disebut juga pada masa sekarang dengan kesetaraan gender. Sedangkan petunjuk untuk menjadi seorang padusi panggilan bagi orang yang belum atau sudah menikah. Bundo kandung panggilan bagi orang yang sudah menikah dan punya keturunan dalam adat Minang. Banyak petuah adat yang menjelaskannya bagaimana seharusnya untuk menjadi wanita atau bundo kandung dalam perspektif adat antara lain. Bundo kandung dikatakan, limpa peh rumah nan gadang, sumara di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, ko idui tampe banasa, kok mati tampe baniai, kok unduang-unduang ka Madinah, kapayung panji kasarugo, cahayo rumah salendang dunia. Di Siko dengan jaleh baraso wanita itu ditampilkan pada tampe terhormat, limpapeh dilambangkan sebagai tiang dari rumah gadang. Bila tiang nol runtuh, tentu rumah gadang tersebut akan roboh dan kalau dianalisa lebih dalam lagi, dengan nyata peran pentingnya bundo kandung tersebut sebagai sentral dari kelanjutan dan kelestarian adat Minang tersebut. Minangkabau itu bersuku ke ibu dan bernasab ke bapak. Bundo kandung yang ideal iko dijalehkan dalam petuah adat. Semua aspek kehidupan perempuan Minang itu demikian rupa, demi menjaga harkat dan martabat sebagai padusi. Dalam tatanan adat Minang, bundo kandung disebutkan orang nan ampe jinih yaitu niniak mama, cadiak pandai, ulama, dan bundo kandung. Bundo kandung itu adalah seorang perempuan, tapi tidak semua perempuan bisa dikatakan bundo kandung. Bundo kandung merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Bundo kandung bukanlah tumbuh karena ditanam, tapi sudah menjadi fitrahnya sendiri seperti dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, telah diperintahkan bahwa manusia agar berbuat baik kepada bapak ibunya. Al-Quran surat Luqman ayat 14 juga menjelaskan bahwa hendaknya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan berupa kasih sayang yang telah diberikan bapak dan ibu. Di dalam Al-Quran melalui 2 ayat di atas juga menjelaskan bahwa seorang ibu telah mengalami 3 kepahayan. Kepayahan seorang ibu yang pertama adalah hamil, kemudian melahirkan, dan selanjutnya menyusui. Kebaikan itu memiliki nilai 3 kali lipat daripada kepada ayah. Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa tingkatan seorang dalam berbakti adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Beberapa hal di bawah ini adalah perbuatan yang menunjukkan berbakti terhadap seorang ibu. Bundo kandung adalah wanita yang suci dan bersih dan jauh dari sifat yang tidak terpuji. Beliau adalah hulu budi talago unduang seperti pepatah. Nan merah sago, nan kuri kundi, nan indah bahaso, nan baik yolah budi. Sedangkan pembahasan lebih detail tentang bundo kandung dari segi adat baik larangan ataupun idealnya, Bundo Rauda dapat menjelaskan lebih rinci pada sesi kedua. Beliau tentu lebih paham dari Ambo soal itu. Sedangkan Ambo cuma melihat nilai-nilai bundo kandung tersebut mengaitkan dengan perkembangan zaman sekarang, apakah status bundo kandung tersebut masih relevan untuk dipertahankan dipakai bagi generasi muda Minang di mana saja ada, khusus terhadap diri Ambo yang masih muda dan suatu saat akan jadi ibu duo insya Allah.
Bagi Ambo pribadi akan menjawab status Bundo Kandung dan nilai-nilai Bundo Kandung menurut falsafah adat Minang yang berdasarkan ABS SPK. Iko masih relevan untuk dipakai alias up to date. Ambo merasakan sekali pelajaran yang didapat dari kedua orang tua Ambo semenjak kecil sampai saat ini. Adat Minang adalah identitas pribadi Ambo dalam kehidupan sehari-hari. Ambo dididik dari keluarga yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya Minang meskipun Ambo lahir dan besar di minoritas Islam. Pemahaman sejarah, adat, dan budaya Minang menjadi modal dasar pengetahuan Ambo dalam berinteraksi dengan masyarakat Amerika yang non-Muslim. Bicara adat bagi orang Minang sudah tentu termasuk di dalamnya agama Islam. Islam dan adat Minang tidak bisa dipisahkan bagi setiap individu Minang bila ingin mendeklarasikan bahasa mereka anak keturunan Minang di masa Jo berado. Itu adalah syarat mutlak untuk jadi orang Minang. Dalam kehidupan kampus bila ada diskusi tentang race, gender, and identity, pemahaman adat Minang sangat membantu Ambo dalam diskusi akademik di kalangan kampus di Amerika. Ambo lebih percaya diri karena urusan kesetaraan gender di Minangkabau sudah selesai. Karena sudah dimulai semenjak Islam masuk ke ranah Minang pada abad ke-7. Amerika sebagai salah satu negara besar dan menjadi salah satu kiblat demokrasi dunia, urusan kesetaraan gender itu belum nyata dalam kehidupan masyarakatnya. Presiden Amerika belum ada dari kalangan perempuan. Berbeda sekali dengan Indonesia dan Pakistan pernah dipimpin presiden yang seorang perempuan. Persamaan hak perempuan ini juga baru dibicarakan pada abad ke-19, meskipun Amerika sudah merdeka semenjak 3,5 abad yang lalu. Dalam cerita Randai Sabah Nan Alui juga digambarkan bagaimana praktek adat Minang menggambarkan kesetaraan gender. Perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. 6 tahun lalu yang Ambo pernah ikut main randai Iko waktu tampil di Oneonta State New York University. Dalam proses belajar randai ini, kedua orang tua Ambo menjelaskan alur cerita, makna, serta pesan apa yang tersirat dari cerita randai ini. Dengan jelas ternyata kesempatan untuk belajar tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Si Mangkutak tidak mau belajar mengaji dan berlatih silat. Dia lebih suka menghabiskan waktunya bermain layang-layang dengan temannya. Sementara si Sabai pergi belajar mengaji dan juga belajar silat. Waktu bapaknya dibunuh Dek Rajo Pabandiang, si Sabai lah yang menuntut balas atas kematian bapaknya. Dalam cerita ini dengan jelas kesetaraan dalam kesempatan beraktivitas belajar diberikan sama dengan laki-laki. Apakah perempuan Minang boleh berkarir di luar rumah? Tentu saja boleh, asalkan sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Kesamaan gender di sini bukanlah kesamaan antara perempuan dengan laki-laki dengan standar barat. Kesamaan gender menurut Islam dan adat Minang, perempuan tersebut tetaplah menjadi seorang ibu. Mereka boleh bekerja di luar, untuk membantu pekerjaan rumah boleh saja, ada asisten rumah tangga, tapi tanggung jawab ibu tidaklah boleh diserahkan kepada asisten rumah tangga. Mendidik anak, memberikan kasih, sayang tetaplah ibu. Makanya peran ibu itu tidak bisa diberikan tanggung jawabnya kepada orang lain. Dan itulah yang Ambo rasakan dari ibu Ambo dari ketek sampai kini. Ibu Ambo juga bekerja di luar, tapi tanggung jawab sebagai ibu tetap dikerjakan. Kalau ada sesuatu yang kurang pas menurut pandangan kedua orang tua, beliau akan selalu memberi nasihatan dan mengatakan kita orang Minang dan Islam. Hal itu tidak sesuai dengan adat kita dan kita orang Islam tidak boleh mengajarkan tersebut. Itulah yang jadi pembeda diri Ambo dengan teman lainnya. Bagaimanapun fitrah Ambo sebagai padusi, bila tiba saatnya akan menjadi bundo kandung jua. Nilai-nilai bundo kandung sebagaimana yang dijalehkan menurut adat yang berdasarkan ABS SBK tentulah relevan untuk sepanjang zaman. Seperti papatah Iko. Baju dipakai jadi usang, adat dipakai jadi baru. Bila adat tersebut diamalkan oleh orang Minang yang merasa Minang secara menyeluruh atau secara kafah dari pandangan agama Islam tentu akan update sepanjang zaman. Al-Quran juga menjelaskan tentang kesempatan terhadap perempuan sama dengan laki-laki di mata Allah. 1. Kesamaan dalam takwa.
Perbedaan laki-laki dan wanita bukanlah suatu halangan bagi manusia untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memuliakan siapa saja yang bertakwa kepadanya, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita serta dari berbagai suku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka ukuran yang tertinggi nilainya dalam tatanan masyarakat Minang ialah budi, seperti pepatah iko. Tagak rumah karena sandi, sandi rusak rumah binaso. Tagak nagari karena budi, budi rusak nagari binaso. Badarai carano kendi, badantang carano kaco. Labu tabanam rang bantangkan, bacari jangan karena budi. Bapisah jangan karena bahaso, itu bananan dipatangkan. Kalau di Amerika, nilai budi iko dikatakan personal character. Dalam keseharian, personal character iko sangat menentukan sekali dalam interaksi sosial masyarakatnya. Dalam praktek hubungan sesama manusia, masyarakat Amerika banyak kesamaan dengan ajaran Islam dan adat kita di Minang. Cuma satu yang membedakan mereka. Kebaikan mereka itu hanya dalam bentuk umum saja. Asal tidak mengganggu orang lain, contoh hidup serumah tanpa ikatan, menurut Islam dan adat Minang cara itu tentu tidak sesuai. Kebaikan nilai barat ini hanya sebatas kemanusiaan saja tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Pendiri Amerika Thomas Jefferson menurut sejarah Amerika ternyata beliau ini banyak mengambil ajaran Islam untuk dijadikan produk hukum-hukum konstitusi Amerika. Di perpustakaan Thomas Jefferson ditemukan beberapa Al-Quran dan hadis sebagai bacaan dalam merancang konstitusi negara Amerika. Contohnya, perlindungan terhadap kebebasan beragama di Amerika pada mata uang dolar Amerika tertulis "In God We Trust". Ini jelas negara Amerika berdasarkan ketuhanan meskipun bukan negara Islam. Islam sampai saat ini berkembang pesat di Amerika. Dalam tugas akhir Ambo di semester Patang Iko, Ambo menulis peran perjuangan Rasuna Said, juga disebut sebagai Singa Podium, mengangkat dan memperjuangkan hak-hak wanita di masa penjajahan dan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi dengan kata lain, kesamaan race, gender, dan identity, Minangkabau sudah dahulu melakukannya. Peradaban adat Minangkabau mesti ambil bagian dari proses globalisasi itu sendiri. Dan Ambo berkeyakinan bila makin banyak generasi intelektual Minang dapat kembali mengali dan mengaplikasinya prinsip tali tiga sapilin, yaitu agama, ilmu, pengetahuan, adat, dan budaya Minang akan menjadi satu kekuatan, maka bukan tidak mungkin standarisasi race, gender, dan identity yang selama ini hanya didominasi Barat semata, nilai-nilai Minang dan akan dapat memberikan sumbangan dalam mengimbangi pengertian race, gender, dan identity sebagai peradaban dunia yang beradab dan bermartabat sesuai prinsip Islam melalui pendekatan adat dan budaya Minang yang sangat lentur dan dinamis terhadap perubahan dunia iko seperti ungkapan "Sakali aya gadang, sekali tapian barubah". Perubahan itu adalah keniscayaan. Tapi esensi dari tapian tampe mandi atau mencuci pakaian indah boleh berubah. Meskipun era modern sekarang orang sudah tidak mandi ke sungai atau lubuk tampe mandi karena sudah ada kamar mandi di rumah dan mesin cuci di rumah masing-masing. Tapi esensinya tidak boleh berubah, yaitu kamar mandi untuk tampe mandi dan mesin cuci baju hanya dipergunakan sesuai fungsinya sendiri. Maka ada pepatah mengatakan adat itu indak lapuk dek hujan dan indak lakang ke dek paneh.
Baju dipakai usang, adat dipakai jadi baru, atau lestari di kalangan penganut adat itu sendiri. Kedua, berusaha atau bekerja. Sebagaimana laki-laki, wanita juga dibolehkan atau punya hak untuk mencari uang yang tidak terlalu mengganggu kewajibannya sebagai istri dan ibu. Apalagi bila wanita itu memiliki ilmu yang berguna sangat diperlukan masyarakat, seperti kedokteran, kebidaanan, dan sebagainya. Dengan uang itu, wanita punya hak untuk membelajarkannya zakat, infak, dan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagiannya dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 32. Di sini jelas perempuan juga diberikan kebebasan untuk berkarir di luar rumah sesuai petunjuk Al-Quran. Menurut Ambo, untuk menjaga identitas sebagai anak Minang, Islam, dan perempuan dalam kehidupan modern Iko, kita tidak perlu merubah jati diri kita sendiri. Modern itu artinya sangat luas sekali. Alhamdulillah dengan adanya perkembangan zaman ini, yang jauh bisa dake. Salah satunya adalah media Zoom Iko ini. Silaturahmi di antara kita bisa terjalin meskipun kita berjauhan dan berbeda waktu siang dan malam. Memakai nilai-nilai budi dari Bunda Kandung tersebut dalam kehidupan modern, itulah modern. Dalam ujian terakhir semester 3 kepatang Iko di kampus Ambo, Jo tampil di Orkes Symphony American University. Sebagai pemain biola, Ambo tetap tampil menggunakan identitas sebagai anak Muslim dengan hijab. Meskipun lainnya menggunakan kostum standar barat. Tujuan Ambo bermain musik adalah untuk dakwah dengan menunjukkan kepribadian sehari-hari sebagai Muslim. Dan Alhamdulillah teman-teman Ambo dari Muslim Student Association di kampus mengapresiasi Ambo bisa membawa identitas Islam dalam konser orkestra tersebut. Karena selama Iko belum pernah ada anak perempuan Muslim yang ikut orkes simfoni lengkap dengan identitas keislamannya di kampus Ambo. Ambo bukan seorang pendakwah, tapi Ambo aktif kegiatan agama di kalangan mahasiswa melalui organisasi Muslim Student Association di kampus. Selama Iko di Amerika, orang hanya tahu Islam itu dari Timur Tengah, mereka tidak tahu Muslim terbesar itu ada di Indonesia. Maka untuk menjelaskan bagaimana Islam itu, Ambo lebih banyak menunjukkan dengan sikap dan menjaga identitas sebagai Islam yang ramah dan bersahabat. Sebelum Ambo akhiri, ada beberapa saran dan yang ingin share di Siko. 1. Perbanyak konten dakwah Islam dengan pendekat adat dan ilmu pengetahuan. 2. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam metodologi dakwah di era modern. Contoh lewat Zoom sekarang, Alhamdulillah. Dan 3. Update di Ambo. Insya Allah saat kini kami dari anak muda di Amerika melalui organisasi Minang in America telah berinisiatif membangun komunikasi dengan anak muda Minang di Surau Sydney, Australia, belajar bersama tentang adat budaya Minang. Sekarang dalam berproses kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah, Padang, dan juga dibantu oleh Minang Diaspora Network. Mohon doanya dari Buya, Bundo, serta hadirin semuanya agar proses Iko berjalan dan menghasilkan sesuatu yang konkret demi kemajuan dan kelestarian adat budaya Minang tersebut di kalangan generasi muda Minang di mana saja berada. Amin. Cek Lai, Ambo merasa bangga dan senang bana ati bisa basuo jor Bundo Rauda yang Ambo sangat hormati walaupun masih di Zoom. Insya Allah suatu saat awak bisa basilaturahmi batamu muko yo Bundo.
Sakito saja yang bisa Ambo sampaikan pada kesempatan Iko. Terakhir sebelum Ambo akhiri, Ambo minta maaf kepada Buya, Bundo, dan hadirin sadonya. Dan bana datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah dari diri Ambo sendiri. Antah sape mantah maco, ramo-ramo di dalam gantang. Antah dape antak tido, kabalamo Allah Ambo ulang. Ambilang di rumpun lanse nan umbai kain 3 warna, di baliak batang kayu patai. Dibilang sadonan dape, disabui sadonan takana, dan tinggal untuk orang pandai. Ko ado jarum nan hati, usah disimpan di dalam peti. Ko ado kato nan salah, usah disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Buya Asrul, kita nan lahir di Minang, gadang di Minang, mungkin kalah sama Uni Alia kayak Buya. Sangat betul luar karena biasa. Buya. Kata-katanya sangat luar biasa. Kata-katanya luar biasa Uni awak koyo. Luar biasa. Mungkin rata-rata yang hadir di Zoom sangat luar biasa, kagum dan tidak bisa berkata-kata karena sangat luar biasanya. Lahir di Amerika, besar di Amerika, tapi bahasa Minang, bahasa Indonesia, dan keislamannya sangat luar biasa. Ini apresiasi dari kita bersama. Semoga Uni Alia semakin bagus ke depannya dan semoga selalu istiqomah dalam budaya Minang dan keislamannya.